Pada kali ini kita akan membahas mengenai glikogenesis, di mana di akhirnya nanti kita akan sudah mengetahui pertama itu glikogenesis itu apa, kemudian di mana tempat terjadi glikogenesis ini, kapan dia terjadi, kemudian bagaimana proses terjadinya. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas. Jika kita lihat dari namanya, glikogenesis ini merupakan suatu proses pembentukan glikogen. Dari kita lihat ini glikogen dan juga nesis. Jadi ini adalah proses pembentukan glikogen dari molekul-molekul monomernya. Apa monomernya? Monomernya adalah glukosa. Kebalikan dari proses glikogenesis ini adalah proses glikogenolisis yang nantinya akan kita bahas pada materi yang berbeda. Nah, tempat terjadinya proses glikogenesis ini adalah di dalam sel liver dan juga sel otot. Lebih tepatnya itu terjadi di dalam sitoplasma. Proses glikogenesis ini terjadi pada saat kadar gula darah kita menjadi sangat tinggi sekali. Di sini kita lihat ini adalah sebuah gambaran kurva dari kadar glukosa. Jadi dari batas ini sampai atas ini adalah kadar gula darah normal, yaitu sekitar 70 sampai 100 mg per desiliter darah. Jadi misalnya ini adalah kurvanya. Nah, pada saat ini masih berada pada garis normal. Jadi kadar gula darah kita masih normal. Nah, ketika kita makan, maka kadar gula darah kita akan semakin lama semakin meningkat. Nah, ketika dia semakin lama semakin meningkat, pada saat itu nanti akan ada informasi dari insulin bahwa kita harus melakukan proses uptake atau pengambilan gula darah. Jadi insulin memberikan informasi ini kepada sel kita. Nah, ketika sel kita sudah menerima informasi bahwa gula darah kita tinggi dari insulin, maka nanti akan terjadi proses pengambilan molekul glukosa dari dalam darah dan masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Salah satunya yaitu sel liver dan juga sel otot. Ketika seiring berjalannya waktu dengan pengambilan glukosa, maka kadar glukosa darah kita akan menjadi menurun kembali. Nah, kita melihat bahwa pada saat ini di dalam gambar ini, nah pada saat inilah ini proses memasukkan gula darah ke dalam sel. Kita akan melihat bagaimana prosesnya memasukkan gula darah itu ke dalam sel dengan bantuan adanya insulin. Nah, sebetulnya insulin ini dia tidak membantu untuk memasukkan dia sendiri yang terlibat, namun dia memberikan informasi kepada sel kita bahwa ada kondisi kadar gula darah yang sangat tinggi. Jadi dia pertama kali insulin ini akan berinteraksi dengan insulin reseptor. Nah, ketika dia sudah berinteraksi dengan insulin reseptor, maka akan ada sinyal nanti yang mengatakan bahwa molekul transporter, jadi pada awalnya GLUT ini ada di dalam sel. Ketika insulin reseptor sudah mengatakan bahwa glukosa harus dibawa ke dalam darah, maka GLUT ini akan diekspresikan dan dia muncul di permukaan. Jadi sebetulnya molekul transporter ini ada di dalam sel dan hanya akan dikeluarkan pada saat dia dibutuhkan. Dan ketika insulin mengatakan bahwa gula darah sekarang sudah normal dan kita tidak butuh untuk mengambil ini lagi, yaitu dengan cara insulin lepas dari insulin reseptornya, maka nanti molekul transporter ini akan balik ke dalam sel. Jadi dia tidak ada lagi di dalam sel ini, di dalam permukaan, dia tidak ada lagi di permukaan sel, tetapi dia masuk ke dalam sel kembali. Oke, sekarang kita sudah memahami bahwa untuk memasukkan glukosa ke dalam sel itu kita butuh insulin sebagai pemberi sumber informasi dan kita butuh molekul transporter. Nah, sekarang ini molekul glukosa
glukosa ini masuk ke dalam sel. Nah, tahap pertama ketika glukosa ini masuk ke dalam sel, yang pertama dilakukan adalah berperannya heksokinase atau glukosidase, di mana heksokinase ini berperan pada saat pembentukan glikogen otot. Nah, glukosinase ini dia akan memberikan fosfat pada C6. Di sini bisa kita lihat bahwa fosfat itu akan masuk kepada C6. Nah, kemudian fosfat ini akan dipindahkan dari C6 ke C1 dengan menggunakan enzim fosfoglukomutase. Jadi terjadi perpindahan dari C6, di sini C1 ya, ini C1, ini 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Nah, dari ketika fosfomutase ini memindahkan, maka sehingga gugus fosfat akan ada berada di C1 nantinya. Kemudian tahap berikutnya adalah mereaksikan UTP, yaitu uridin trifosfat. UTP ini akan direaksikan dengan glukosa 1 fosfat ini. Jadi ini glukosa 1 fosfat akan direaksikan dengan UTP, dan kemudian pada saat mereaksikan itu 2 molekul fosfat akan dikeluarkan, pirofosfat, 2 molekul fosfat, dan terbentuklah ikatan antara fosfat pada molekul glukosa 1P dengan molekul fosfat yang gugus fosfat yang ada pada glukosa 1 fosfat dan gugus fosfat yang ada pada UTP tersebut. Dan nama senyawa kita ini adalah UDP glukosa. Pada tahap selanjutnya, nah ini adalah tahap pertama untuk sintesis glikogen. Jadi kita ada suatu protein yang kita sebut sebagai glikogenin, di mana glikogenin ini merupakan protein yang memiliki asam amino tirosin pada posisi 194, dan tirosin ini dengan bantuan enzim glukosil transferase dia melakukan proses penyerangan terhadap C1 pada glukosa. Dengan adanya proses penyerangan ini, maka terbentuklah ikatan antara glikogenin, tirosin, dan glukosa. Hasil reaksinya mengeluarkan UDP, uridin difosfat. Fosfat yang diambil adalah dari glukosa 1 fosfat dan juga dari uridin yang monofosfat sebelumnya. Kemudian pada tahap berikutnya adalah glikogen sintase, di mana molekul glikogenin yang sudah berikatan dengan glukosa tadi akan berikatan dengan UDP lainnya. Nah, ini adalah dengan UDP glukosa. Jadi ini adalah UDP glukosa. Nah, UDP glukosa ini nanti akan melakukan proses penyerangan. Jadi di sini akan terjadi proses penyerangan C4. Nah, C4 oleh UDP glukosa. Jadi fosfat yang di sini akan melakukan proses penyerangan ke C4 ini, sehingga nanti akan terbentuklah ikatan antara glukosa yang ada pada glikogenin dengan glukosa yang ada pada UDP. Hasil reaksi ini akan melepaskan kembali UDP. Jadi glukosanya berikatan dengan glikogenin glukosa, kemudian yang UDP-nya ini akan keluar dari hasil reaksinya. Proses perpanjangan glikogen ini dengan bantuan glikogen sintase ini dilakukan beberapa tahap. Di sini bisa kita lihat bahwa terjadi banyak sekali monomer-monomer glukosa yang sudah terbentuk. Ini ikatan antara
glukosa dengan glukosa ini kita sebut sebagai ikatan alfa 14 glikosidik. Sampai ke ujung itu adalah ikatan alfa 14 glikosidik. Kemudian ketika ini sudah terbentuk rantai lurus ini, maka akan terjadilah pembentukan rantai percabangan, di mana dari glikogenin tadi, dari glikogenin protein tadi dihitung ada 1, 2, 3, 4. Nah, molekul keempat, monomer keempat ini akan dipindahkan oleh enzim. Nama enzimnya itu glikosil 46 transferase. Jadi rantai lurus ini akan dipindahkan ke C6. Ini C6. Sehingga nanti yang ini akan berpindah menjadi alfa ikatan glikosidik alfa 16 glikosidik. Lalu apa yang terjadi dengan untaian yang setelah warna kuning ini? Nah, ini akan dapat lagi kita perpanjang kembali dengan bantuan glikogen sintase, yaitu UDP glukosa akan masuk dan berikatan melakukan penyerangan pada posisi C4 sehingga nanti mengeluarkan UDP kembali, dan itulah seterusnya, sehingga nantinya kita mendapatkan glikogen yang dalam bentuk percabangan yang banyak, di mana satu untai ini itu ada 12-14 residu glukosa. Oke, itu adalah pembahasan kita terkait dengan glikogenesis, dan kebalikan dari proses glikogenesis ini adalah gluconeogenesis yang dapat dilihat juga pada video lainnya. Semoga bermanfaat.